lihat. Lemak-lemaknya, ini minyak-minyaknya keluar, wangi banget. Ini sate bukan sembarang sate loh foodies, khas dari Pangandaran nih. Sate legendaris yang laris ratusan porsi dan udah eksis dari tahun 70-an. Jagoannya ada sate ikan marlin. Wah, harus dikepoin ini sampai tuntas ya. Ini saya lagi di salah satu tempat sate yang paling legendaris, adanya di Pangandaran. Coba bayangin Pangandaran terkenal dengan seafoodnya, tapi ini jualnya sate. Wah, mantep Mbak. Ini namanya sate galunggung. Tuh, lihat. Nama Galunggung sebetulnya diambil dari tempat lahirnya penjual sate Galunggung ini foodies. Nah, yang jaga warung ini sekarang udah generasi ketiga dan pengunjungnya selalu ramai nih, apalagi saat weekend dan juga momen liburan. Kang, ngomong-ngomong nih, ini kan lagi daerah pantai nih, Iya. pinggir pantai ya. Masa saya cuma dapatnya kambing sama sapi, Kang? Kalau saya mau ikan-ikanan ada? Wah, ada. Ada apa? Sate apa? Itu ikonnya Pangandaran, ikan marlin. Ada sate pakai ikan marlin, dagingnya bener. Benar. Yang ini. mana, Pak? Ini? Ini dia. Wih, lihat Budis. Wow. Ikan yang jadi ikon Pangandaran ini memang tidak selalu ada ya foodies, tergantung stok dari nelayan. Jadi beruntung banget nih Raka bisa ketemu sama ikan marlin walaupun bentukannya udah berjejer ditusukan sate kayak begini. Khusus untuk sate ikan marlin ini langsung gaskan dibakar tanpa proses perbumbuan lebih dulu. Gak lama disimpan di tempat pembakaran, pas sate marlinnya dibalik, warna dagingnya udah langsung cakep ya, berubah nih foodies. Nah, kalau udah dibalik kayak begini, ampun deh, aroma ikan bakarnya semriwing. Smells good, sedap banget. Untuk pembakaran tahap pertama ini nggak perlu waktu lama kok, cukup 2-3 menit aja. Baru habis itu dikasih bumbu. Oke, nih. Ini dia. Nih Budis. Ini udah ready, sudah setengah mateng. Tuh. Lihat. Lemak-lemaknya, ini minyak-minyaknya keluar, wangi banget. Ini sudah siap dikasih bumbu, Pak ya? Nah, lihat Budis, bumbunya udah Bapak aduk-aduk. Ini langsung cemplung sini. Langsung. Silakan Pak. Monggo. Nah, di sini kunciannya foodies. Semua jenis sate yang ada di tempat ini wajib nyemplung dulu ke bumbu rahasia ini. Salah satu bahan utamanya sih kecap manis dan kacang. Ini sudah melewati proses masak hingga matang, jadi bikin aromanya tuh menggiurkan banget. Ini asli beneran menggoda abis. Bawaannya udah kepengen nyocol aja nih. Nah, kalau sate ikan marlin baru dibumbuin itu dalam keadaan setengah matang foodies. Untuk sate kambing, sate sapi, dan sate ayam pakemnya bumbunya dulu, baru di situ dibakar. Gitu foodies. Wih, mantap nih. Kalau udah masuk ke pembakaran, kipasin lagi ya. Bener juga nih Pak ya, nggak pegel ya. Cuma tinggal duduk doang ya kan, sambil liatin orang-orang lewat. Ayo mampir yo, ayo, sini sate itu Pak ya. Kayaknya nggak gitu deh Kak, nggak perlu dipanggil juga, pembelinya datang sendiri kok. Apalagi di jam makan siang dan malam hari. Wah, kalau kata akangnya sih, udah pasti rame, pakai banget. Coba kita lihat dulu ya. Wih, udah berubah warna. Aroma ikan bakar. Ini ikan marlin ini foodies. Ikan mehong. Tuh, udah matang nih Pak? Woi, udah matang. Berarti udah bisa semuanya saya angkat ya. Oke. Tinggal disajikan itu foodies dengan bumbu dan tambahan acar. Nah, ada juga nih yang terpisah bumbu kecapnya. Itu udah penuh dengan irisan cabai rawit dan bawang merah. Rame ya. Semua menu persatean udah ada di atas meja nih foodies. Tapi coba kita icip sate marlinnya dulu kali ya foodies. Pada penasaran juga kan rasanya kayak apa? Makan tuh. Oke, kita tagis Kak. Empuk banget. Oke foodies. Ini ya. Khas dari ikan lautnya tuh berasa banget memang. Nah, ini daging ikan laut. Dagingnya tebal. Aroma ikan lautnya masih segar, masih berasa banget kena bakaran. Ya, ini masih ada ikan hitam apalagi nih. Ada bakar-bakarannya, sisa-sisa bakaran itu yang bikin aromanya makin mantep. Tambahan bumbu kopiokan saat proses bakar tadi itu tuh foodies itu beneran gak gagal. Daging ikannya tuh jadi kaya akan rasa, juga gurih, manis, penuh rempah lah. Pokoknya enak pisan
Lihat tuh. Wah, kena sentuhan dikit aja tuh daging tuh langsung lepas dari tusukannya. Berarti ini tandanya dagingnya empuk banget. Makan lagi foodies. Lihat. Ini saya suka banget sama aroma ikan lautnya foodies ya. Ini kalau misalkan terbiasa makan ikan, sate ayam, sate sapi atau sate kambing, ini jelas teksturnya beda banget ya. Ini ikan ya. Secara tekstur sangat amat empuk. Jadi nggak perlu usaha gitu gigitnya, langsung gigit sedikit udah langsung lepas. Lihat. Secara tekstur emang juara banget sih nih foodies, empuknya kebangetan ya, tapi tetap berasa kesegaran dari daging ikan lautnya. Potongan daging yang tebal dan juga berserat bikin setiap gigitan tuh bermakna banget. Oke, sekarang kita cobain ganti bumbunya ya, pakai bumbu kecap nih, yang katanya tuh enak banget dan ini khas dari warung sate ini foodies. Oke, mari kecap yuk, mari kita coba. Nih. Nah, makan foodies ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan foodies. Ini bumbu kecapnya seger banget. Dapat pedasnya, dapat manisnya, dapat gurihnya. Aroma bawang juga makin nambah sedep. Rasanya tuh jadi makin mantap. Udah terbukti dong ya kak, kalau si bumbu kecapnya ini beneran lazis, bisa nyatu gitu sama daging ikan marlinnya. Apalagi kalau dimakan saat daging ikannya masih panas, ngebul-ngebul gitu foodies. Wah, nggak ada obat deh. Untuk daging sate kambingnya ini nih foodies, yang bikin gagal fokus tuh dari ukurannya sih. Potongannya lumayan bikin puas ya. Apalagi pas bagian tengahnya ini nih guys, ada lemak yang udah kebakar dan ninggalin bekas bakarannya gitu. Aduh, ini bikin aromanya nagih abis. Dan gak tercium bau perengus loh atau bau-bau lain yang mengganggu. Itu udah kalah semua sama aroma bumbu dan tentunya sambal kecapnya yang juara. Mantap. Oke, kita lanjut ya ke sate ayam tanpa lemaknya nih foodies. Jadi untuk menu sate ayam bisa pilih nih foodies, mau full of daging atau yang ada lemaknya. Tinggal sesuaikan sama selera. Tuh dari potongannya daging ayamnya juga nggak mau kalah saing sama daging sapi dan daging kambing ya. Sekali gigit udah puas banget gitu. Sate ayam emang identiknya sama bumbu kacang ya foodies, lazis. Cuman memang ini bumbu kacangnya kalau menurut lidah saya nggak begitu manis. Karena setelah pas ditambahin diracik untuk bumbu kacangnya ini belum ada tambahan kecap manis secara terpisah. Kalau misalkan mau tambah dapat manisnya bisa minta kecap secara terpisah atau dicocol dengan ini. Dicampurin. Nggak usah pakai cocol-cocol kak, mending langsung tumplekin aja tuh bumbu kecapnya biar makin nampol ya kak. Tuh kan, Raka aja sampai geleng-geleng makannya. Enak apa doyan nih? Ayo foodies, tersedia juga kerupuk dan emping melinjo ya, biar nyatenya makin meriah. Alhamdulillah foodies. Ini bener nggak ada yang gagal ya. Semua varian satenya mantep banget, terutama yang sate ikan marlinnya. Cus foodies, kalau lagi liburan ke Pangandaran, mampir ya ke warung sate Galunggung ini. Ini tuh lokasinya ada di Jalan Kidang Pananjung nomor 72. Bukannya setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau lagi momen liburan bisa tutup lebih awal ya. Ini makan receh, menunya receh tapi rasanya gak recehan foodies. Mantap. Foodies, makan aneka bubur manis dengan varian 10 rasa. Wadidaw, ada apa aja nih ya kira-kira? Ih, kalau dilihat dari bentukan yang warna-warni kayak begini, soal rasa mah sepertinya no play-play ya guys. Hai lo Foodies, kita intip langsung. Namanya Jenang Bujum yang nongki-nongki di Pasar Keranggan di kota Yogyakarta. Halo Ibu, wah ini dengan Ibu Jumnya langsung. Wah Bu, ini 8 emang ada berapa sih? Ini kalau tulisan ada 8, Haha. sebetulnya ada 10 macam.
sebetulnya ada 10 macam. Wah, banyak banget. Tapi bikin sendirilah biar lebih mantep. Oke ya. Kita bikin sendiri. Boleh masuk ya, Bu? Oke, yuk, let's go. Asik bisa bikin langsung bareng sama bujumnya ya, dan kapan lagi ya kan bisa racik-racik jenang bareng sama ahlinya yang udah jualan selama 10 tahunan. Di sini varian jenangnya terlihat the best money foodies. Biar nggak pinisirin, yuk ambil yang komplit aja ya, cus. Oke, yang pertama apa duluan nih? Kacang hijau. Ini foodies, lihat. Segimana segini? Ini cukup? Kebanyakan karena dia isiannya banyak, takut kepenuhan nanti ya. Oke, segini ya. Kacang ijonya spesial foodies didatangkan langsung dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kelihatan ya dari ukurannya yang cenderung lebih besar dari kacang ijo pada umumnya. Selain lebih gede, katanya lebih empuk juga loh. Oke, ntar kita buktiin bareng-bareng ya. Terus apa lagi? Ubi rambat. Oke, ini ubi rambat. Oke, ini dikasih gula juga? Gula Jawa, makanya dia bentuknya gini ya. Tuh, menggugah selera. Terus apa lagi? Ubi ungu. Oke, ini berapa biji nih biasanya? Terserah ya. Oh ya foodies, ubi ungunya ini salah satu favorit juga loh di sini. Pokoknya kalau kamu bingung nih mau pilih yang mana, ubi ungu wajib masuk di list. Aku tuh baru pertama ngelihat ini ya. Apa? Jagung manis sama wortel. Oke. Dikit-dikit penuh yo. Tuh, cukup. Mutiara. Wah, yang ini biasanya jarang ketinggalan karena memang warnanya aja udah menggugah selera ya kan tuh. Warna merah. Oke. Sama biji salad. Wah, udah menggunung aja tuh isiannya dan jangan sampai tumpah loh ya. Oke deh dan step terakhir nih, jangan lupa tambahin santan dan juga gula Jawa ya. Ini nih kenapa dibungkus-bungkus karena memang banyak yang beli buat dibawa pulang kalau di sini ya. Oke, makanya tuh dibungkus. Kita taruh tuh. Wow, udah penuh juga dengan kuah santan ya kan. Nah, berarti ini udah komplit nih. Udah ya? Oke, 10 macam. Sekarang saatnya kita santap-santap. Bu Jum, terima kasih. Aku mau makan dulu ya. Oke, yuk kita makan di sana yuk. Oh ya foodies, just info aja nih. Aneka bubur manis di Jogja itu tuh disebutnya jenang. Tapi beda ya dengan jenang yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Kalau jenang di Kudus cenderung mirip dengan dodol yang sedikit kering dan berbahan dasar tepung ketan. Biasanya dicampur juga dengan gula merah dan santan. Nah, sementara nih jenang di Jogja lebih familiar dengan bubur yang memiliki banyak varian rasa seperti jenang bujum yang satu ini. Jadi jangan salah ya. Oke, sekarang saatnya kita santap-santap dan gaskan. Aku mau cobain langsung sama kuah santannya. Tuh. Bismillah. Jadi biji salak yang rasanya cenderung manis dari gula Jawa ditambah dengan santan yang gurih dan santannya juga kental banget. Waduh, bener-bener resep banget di lidah foodies. Pas banget dijadiin sebagai sarapan ini mah. Santannya ini menggunakan santan asli loh foodies, bukan santan instan. Jadi memang cenderung kental dan juga berwarna putih yang pekat. Cita rasanya benar-benar pas banget nih dipadu-padankan dengan gula Jawa. Ini lazis. Ada pati Garut yang isiannya wortel sama jagung manis. Ditambah dengan tuh yang ungu-ungu ya kan. Tuh. Ditambah juga nih foodies. Aku mau ambil kacang hijaunya. Dari berbagai macam isian yang ada ini, itu cenderung gula Jawa itu mendominasi ya. Jadi rasa gula di sini benar-benar ketara banget. Plusnya lagi yang aku bilang santannya gurih, pol, enak tenan. Approve ya dan apalagi harganya juga murah meriah bin receh abis. Untuk varian kecil harganya 5.000 aja. Dan untuk varian besar cuma 10.000 loh foodies. Wah beneran receh and ramah di kantong kan.
Jaminan nih semua kalangan mah bisa icip-icip jenang bujum yang satu ini. Monggo yuk yang mau cobain yuk, langsung datang aja ya ke Pasar Keranggan Kota Jogja. Bukanya setiap hari ke Foodies dari jam 7:30 pagi hingga sehabisnya. Tapi kalau nggak mau zong, ya pagi-pagi langsung standby aja di sini, oke? Oke lah, mau ngabisin dulu ya. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa ya recehan. You got a free spirit. Just say the word, just say the word. You got Halo Foodies, coba lihat tuh. Cuacanya mendung banget Foodies. Mana habis hujan, enaknya kita cari makanan yang anget-anget kali ya Foodies ya. Nah ini pas sama di belakang saya Foodies, ada seblak. Ini enak kali ya, itu pesan aja yuk langsung. Bukan cuma perasaan kamu aja yang suka nggak nentu, cuaca juga ya Foodies. Makin gawat lagi nih kalau cuaca yang nggak jelas kayak begini, perut kok ya dalam keadaan kosong. Wah bisa-bisa enter win nih alias masuk angin deh tuh. Bang, saya mau pesan seblak doang satu bang ya. Boleh. Yang pedas bang ya, pokoknya komplit. Oke bang? Sepanjang Jalan Damai, tepatnya pas di depan Taman Sawo Cipete ini nih Foodies, emang banyak banget pilihan jajanannya. Makanya hati-hati kalap nih kalau jajan di sini ya. Foodies, kita udah mesen seblak. Ini aromanya nyengat banget Foodies, bikin batuk. Kayaknya kurang deh kalau kita mesen seblak doang. Kayaknya kita ke sampingnya tuh. Di sampingnya tuh ada telur gulung. Yuk kita langsung pesan yuk. Gak pakai lama, Bayu udah pesen aja tuh telur gulung ya. Lapar bener nih kayaknya. Kayaknya ini pedas-pedas dua-duanya. Gimana kalau kita cari yang manis-manis nih? Di sini nih sepanjang jalan ini tuh makanan banyak banget. Kayaknya kita cek sebelah sana tuh. Kayaknya dari jauhan ada pisang goreng tuh. Kayaknya manis-manis oke tuh. Ini pedas sudah soalnya. Sekarang manis lagi. Yuk. Nice, pilihan kamu tepat banget itu Bayu. Tahu aja deh nih ya kalau pisang goreng 15 ini merupakan salah satu jajanan yang paling diincar warga lokal. Bang, lagi goreng bang ya? Wah, pas banget Foodies. Abang lagi goreng tuh banyak banget. Bang, pisangnya pakai pisang apa sih bang? Pisang kepok ada Oh, pisang kepok. ya kuning paling campur sama tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Oh gitu Foodies. Jadi pisangnya Pisang tanduk pisang tanduk ya, sama pisang kepok kepok. Ih, Bayu percaya aja lagi kalau ada jenis pisang tanduk kerbau. Dari pilihan jenis pisangnya aja udah ketahuan ya guys. Ini yang dipilih Foodies adalah pisang-pisang yang terkenal sama rasanya yang manis pakai banget. Bang, ini kan lagi rame nih. Gimana kalau saya bantuin abang nih? Biar saya yang toppingin yang saya sendiri. Oke? Boleh? Di sini toppingnya nggak cuma coklat dan keju aja ya Foodies, ada banyak banget nih varian topping yang kekinian seperti red velvet, green tea, tiramisu, dan masih banyak lagi lainnya. Dan satu lagi nih Foodies yang bikin pembeli itu nggak bisa pindah ke tukang pisang goreng lain, yakni pemberian topping yang nggak pakai pelit. Oke Foodies, makanan saya udah siap semua Foodies. Lihat tuh, penuh di satu meja ini Foodies. Nah tadi Foodies, hujan lagi. Akhirnya kita neduh di sini deh. Jadi dingin-dingin gini, habis hujan. Pas banget nih makan yang anget-anget. Apalagi yang pedes-pedes Foodies. Kita cobain seblaknya. Kuahnya tuh ya, seger banget. Terus rasa karinya, dia pakai kari ini tuh tajam banget karinya. Pedas, manis, asin tuh campur jadi satu Foodies, nge-mix di mulut. Kencur sebagai kunci utama kenikmatan seblak bisa kamu temuin di Seblak Hot Kabita ini nih Foodies. Rasa kencurnya tuh nggak malu-malu gitu, diimbangi sama rasa pedas dan juga gurih dari bumbu rahasia ala AA seblaknya. Ay, mantap punya. Ini seblaknya tuh tipe yang klasik gitu Foodies, tau kan? Jadi isiannya nggak neko-neko deh tuh. Tapi nggak boleh underestimate dulu, karena rasanya boleh banget diadu. Setuju nggak Bayu? Lembut banget. Tulangnya langsung lepas. Saya kirain tadi cekernya itu keras banget, tapi ternyata lembut banget Foodies. Tadi lihat kan, digigit tuh langsung copot dagingnya. Cekernya sudah direbus dengan bumbu rempah ya Foodies, makanya
gak ada itu bau-bau yang mengganggu. Dan gak ada yang bisa nolak juga sini sama kelembutan daging di cekernya. Dan foodies, you know what, gak cuma cekernya only kok. Tulangan yang banyak banget fansnya ini nih gak kalah empuk. Yes, meski namanya tulangan, tapi foodies masih bisa nemuin banyak dagingnya loh. Iya, asik. Foodies, tadi kan Bayu beli telur gulung tuh ya. Seru kali kalau kita nikmatin telur gulungnya pakai kuah seblak kali ya. Gurih dari telur gulungnya menyatu sama kuah seblaknya yang pedas, gurih, asin, nge-mix banget dalam mulut Budis. Budis ini boleh banget dicoba di rumah Budis. Makan telur gulung, campur kuah seblak. Belum ada kan? Baru ini kan ngeliatin. Tapi ini enak. Karena telur gulungnya bukan tipe yang berminyak dan kering banget, jadi nggak berasa ganggu gitu pas masuk ke tenggorokan. Yang pedas asin udah, oke foodies, jangan lupa pisang gorengnya dong yang cocok banget nih jadi dessert. Mau dong? Jadi kan kita tahu pisang kepok sama pisang tanduk tuh rasanya nggak terlalu manis gimana gitu. Karena apa? Karena kalau pisangnya udah manis, toppingnya juga manis, udahlah manis semua foodies. Jadi nantinya kemanisan. Jadi pemilihan pisangnya sih paling benar sih udah ini. Tekstur pisangnya juga nggak terlalu lembek ya foodies, jadi pas banget kan. Pas digoreng, ini pisangnya kayak nggak jadi banyak gitu. Wih, bikin kenikmatan pisang gorengnya jadi nggak berkurang deh tuh. Untuk toppingnya sendiri nih foodies, karena toppingnya yang dipakai ini bukan topping kaleng-kaleng, jadi ini nggak ngerusak rasa pisang gorengnya. Malah bikin cita rasanya semakin bertambah. Adonan pisang goreng ini udah crispy banget sih, tapi ada yang lebih crispy lagi loh. Iya, mau tahu? Banana roll. Coba deh. Ini ya. Cobain. Jadi ininya crispy banget. Kulitnya ya. Kulit yang ngebalurin pisang itu crispy banget. Nih. Tuh, kedengeran apa dia? Ini lagi nih. Tuh. Ayo, Jadi crispy-nya, pisangnya sama ini nyatu banget, Budis. Nah, udah percaya dong ya sekarang itu tadi suara crispy-nya bukan sound effect loh. Tapi itu karena emang makan receh mau kasih review yang bener-bener jujur aja just for you foodies. Masih nggak percaya juga? Ya udah sih jajan langsung aja deh ya ke Jalan Damai 2 di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Oke, Budis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini kok malam-malam panas ya? Mana hujan lagi, harusnya dingin. Kok bisa panas? Wah! Waduh, Budis. Pantes aja panas. Saya lagi di dekat tungku bikin surabi nih. Gimana nggak panas coba? Kan lagi di depan tungku tuh, bukan di depan kulkas. Pas banget ya foodies, lagi ngidam duren, ketemu surabi duren. Emang cowok bisa ngidam ya? Kalau di sini jualan udah berapa lama Pak di daerah Fresh Market ini? Kurang lebih hampir 12 atau 13 tahunan ya. Wow, 12 sampai 13 tahun Budis. Pak Endang ini termasuk salah satu yang senior di wilayah Fresh Market Cibubur foodies. Soalnya udah buka usaha di sini sejak awal didirikannya Fresh Market Cibubur. Nah, karena Ricky lagi kepengen makan yang berbau duren, bikin surabinya pakai topping duren nih. Yang satu topping duren plus pakai nangka. Nah, yang satunya lagi pakai topping coklat, keju, dan durian. Kayaknya kalau cuma surabi aja kok ya kurang ya, tambah jagung bakar. Soalnya nih bikin penasaran nih foodies, masa ada jagung pakai campuran selai vanila dan saus sambal plus kental manis juga dan pakai keju. Waduh, kayak apa tuh rasanya? Foodies jangan lupa sama surabinya ya guys. Ini kasih topping meses dan juga nangka. Masak 3-4 menit aja dan kasih selai durian biar rasanya semakin lazis.
Nih kalau dari wanginya nih kayaknya durian Sukabumi nih Budi. Pilih jagung yang baik itu seperti apa sih Pak? Kayak ini kan contohnya kan kayaknya masih muda ya Pak ya? Enggak, ini jagungnya masih muda. Hmm. Rasanya jagungnya juga jagung manis. Jagung manis. Pemilihan jagungnya masih muda, tujuannya itu supaya ketika dimakan jagungnya nggak keras ya foodies, dan ketika dibakar jagungnya cepat mateng. Ntar saya ngebayangin dulu ya Budi ya. Makan jagung pedas. Terus ada manis-manisnya dari vanila. Boleh kita makan Terus dulu. ada, oh dibakar lagi. Oke. Saking pinisiran sama rasanya nih ya, sampai dibayangin tuh rasanya kayak apa coba. Ya udah daripada menghayal soal rasanya, mending langsung kita cobain beneran yuk. Let's go. Ini durian asli Budi. Rasa duriannya berasa banget. Terus manisnya pas. Perpaduannya manis, gurih, terus asin, dan tentunya juga nggak bikin enak. Ini emang selainnya tuh bikinan Pak Endang sendiri loh foodies, jadi memang asli dari durian. Dan ternyata foodies surabi campur nangka dan duriannya tuh enak banget loh. Gurih, ngeblend sama manis, terus dicampur dengan duriannya, sama asin-asinnya dapat dari keju. Wah, perpaduan yang menyenangkan, bikin happy, mood jadi naik. Nah foodies, kalau surabi durian, coklat, dan keju ini juga nggak kalah endol. Buat pecinta makanan yang manis, wah cocok banget nih. Akhirnya kita geser yuk ke jagung bakarnya, skuy. Ini rasanya apa ya, bercampur-campur ya. Manis, pedas, terus ada gurihnya juga. Dan yang paling penting itu jagungnya tuh manis ya. Pedesnya itu udah hilang karena ada vanila. Pedesnya hilang juga karena ada susu. Jadi saya nggak dapat rasa pedesnya, yang ada manis dan gurih. Perpaduan selai vanila, saus sambal, keju, dan kental manis tuh bikin rasa jagung bakarnya nggak biasa foodies. Aroma vanilanya tuh terasa, manisnya dapet, rasa pedasnya jadi ketutup sama sensasi manis. Tapi tetap ada sensasi smoky-nya gitu. Aduh ini pokoknya unik banget deh. Nah biar makin seru kita tutup yuk pakai seger-seger nih foodies. Ada rujak Bangkok yang siap buat digaskan. Manis, lembut, kematangannya pas. Tuh, seger lagi warna hijaunya. Jambunya udah manis, ada gula. Tapi bubuk cabenya nggak sepedes yang saya kira, Budis. Jadi masih aman banget ini. Jadi buat saya yang nggak terlalu suka sama pedes, ini termasuk kategori aman. Nah kalau biasanya rujak tuh dicocol pakai sambal gula merah, yang satu ini pakai campuran bubuk cabai plus gula pasir foodies. Ih rasanya jadi unik banget loh. Bisa dibilang ini masih mangga muda. Buat ibu-ibu hamil atau yang lagi demen sama mangga muda, ini rekomen banget. Tapi bedanya, ini mangga ini manis banget ini. Bener-bener Bangkok, manis, besar. Keras-kerasnya dapet, manisnya dapet. Pokoknya bahagia banget ini. Secara tampilan yang udah dipotong kayak begini nih, mangganya kelihatan sama kayak mangga pada umumnya ya. Cuma kalau ngeliat dari ukuran yang belum dikupas, itu beda foodies sama mangga lokal, ukurannya gede. Soal rasa manis mah itu manis banget, tapi teksturnya renyah. Buat di rujak emang udah paling pas tuh foodies. Nah buat foodies yang penasaran kepengen coba rujak Bangkok, cukup siapin budget 15.000 aja. Dan langsung datang ke sini ya. Jadi buat semua teman-teman foodies yang ada di Cibubur, kalau lagi pengen mampir, pengen makan surabi, nggak usah ke Bandung, datang aja ke sini, Fresh Market, kota wisata. Cari surabi duren dan rujak jambu Bangkok. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Lanjut makan rujak.